Go. Banjir dilaporkan terjadi pada 5 kabupaten di Sulawesi Selatan. Akibat curah hujan yang cukup tinggi terjadi sejak Jumat 27 Agustus 2021 hingga Sabtu 28 Agustus 2021 dini hari. 5 kabupaten termasuk daerah Bosowasi atau Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai serta Luwu Utara. Dari 5 kabupaten tersebut, banjir yang paling parah terjadi di Kabupaten Wajo, khususnya di Desa Sukali, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sehingga Badan SAR Nasional atau Basarnas Sulsel mengerahkan personel dari Pasar Bone untuk ke lokasi. Kepala Basarnas Sulsel Junaidi yang juga langsung menuju ke lokasi terjadinya banjir mengatakan mereka saat ini tengah melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Evakuasi pun dilakukan dengan menggunakan perahu karet milik Basarnas dibantu BPBD setempat untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Hanya saja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulsel Nikmal Lahamang mengaku belum menerima laporan lengkap terkait banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan karena dia lagi di luar kota. Tapi sudah berkoordinasi dengan PBBD Kabupaten yang terdampak banjir. Terpisah pelaksana tugas atau PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, jika dia sudah berpesan kepada semua kepala daerah, baik bupati dan wali kota, sudah selalu siap siaga jika terjadi bencana di wilayahnya. Kota Balikpapan mengalami hujan dengan intensitas yang cukup tinggi akibat terjadi banjir, tanah longsor hingga pohon tumbang. Tim SAR gabungan sudah kami terjunkan baik dari Basarnas maupun BPBD telah melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir, ujar Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Balikpapan Oktavianto. Dari balikpapan.com, jaringansuara.com, kawasan yang terendam banjir ini merupakan kawasan yang memang kerap tergenang air saat hujan deras. Banjir mengakibatkan jalan terendam, hujan juga menggenangi permukaan warga. Dari informasi petugas, di lapangan sudah ada 10 bayi dan anak balita, 15 orang dewasa dan 5 orang tua dievakuasi, begitulah akunnya. Kepala BPBD Kota Balikpapan Susino menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Selain hujan deras juga kondisi laut yang pasang. Air laut memang lagi naik 57 cm sehingga air cenderung mengenang di daratan. Kartasuseno, adapun kawasan yang tergenang banjir meliputi Jalan MT Haryono mulai dari Simpang BDS, depan Global Sport dan Simpang Balikpapan Baru, kemudian kawasan Jalan Beler, Jalan Patimura, permukiman warga Gang Batu Ratna, Gunung Guntur, dan Gang Swadaya Kampung Timur. Untuk tanah longsor ada Jalan Padat Karya Gunung Steleng RT 40 Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Akibat hujan deras, longsoran tanah dan lumpur masuk ke teras rumah warga. Begitulah terangnya. Pohon tumbang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 3 Balikpapan Utara dan sempat menyebabkan kemacetan. Jalan Trans Sulawesi di Dusun Tarumpakai, Kecamatan Majoleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan lumpuh total usai diterjang banjir bandang. Banjir mengenangi jalur tersebut setinggi 60-100 cm. Akibat genangan banjir tersebut, arus selalu lintas berhenti total. Antrian kendaraan menumpang hingga beberapa kilometer karena tidak bisa melintas genangan banjir. Banjir juga menerjang area persawahan di rumah warga. Camat Majoleng Muhammad Jaya Eka Putra, banjir terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan selama 5 jam. Banjir juga merendam kasus hektaran sawah milik warga. Selain itu, ratusan rumah warga juga masih digenangi banjir, begitulah tuturnya. Warga mulai dilanda keresahan karena mereka dipastikan akan gagal panen akibat banjir bandang yang menerjang persawahannya. Kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai 8 miliar rupiah. Hingga Sabtu 28 Agustus sore, warga hendak melintas dari Palopo menuju Makassar dan dari Palopo menuju Sengkang terhenti di Wajo. Tingginya genangan air membuat mereka tak bisa melintasi di jalur Trans Sulawesi tersebut. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majani, Sulawesi Barat pada Jumat selama 4 jam menyebabkan jalur Trans Sulawesi tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin.
Akibat banjir, arus lalu lintas menuju arah Kabupaten Mamuju maupun sebaliknya yang menuju ke arah Makassar, Sulawesi Selatan macet hingga 500 meter. Untuk memperlancar arus kendaraan yang melintas, petugas kepolisian yang datang ke lokasi banjir langsung melakukan pengaturan. Begitu kita dapat laporan langsung menuju lokasi banjir di depan SPBU Kelurahan Lambang untuk mengatur arus lalu lintas. Agar tidak mengalami kemacetan, kita juga imbau para pengguna jalan agar berhati-hati saat melintas. Apalagi tadi beberapa kendaraan roda 2 mogok. Terang Kabak Penum Divisi Humas Polri. Sementara itu, salah seorang warga setempat, Rahman, ditemui di lokasi banjir mengaku setiap hujan deras jalan protokol selalu banjir. Setiap hujan deras, Pak, pasti banjir. Bagaimana saluran tidak berfungsi. Oleh itu, kami berharap agar pemerintah segera memperlihatkan, begitulah kata Rahman. Banjir tak surutkan Polantas di Majani beri layanan. Hujan yang mengguyur kota Kabupaten Majani pada Jumat sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Timur mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang banjir. Nampak di jalur Trans Sulawesi di sekitar SPBU Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majani, Provinsi Sulawesi Barat, air menggenangi ruas jalan hingga sebatas mata kaki orang dewasa. Mendapat laporan masyarakat bahwa di lokasi itu banyak pengguna jalan enggan melintas lantaran debit air semakin tinggi. Personil Satlantas Polres Majani langsung menuju ke tempat kejadian. Menurut Brigpol Erwin, dirinya masih terus melakukan peraturan lalu lintas sampai saat ini. Kami masih mengatur lalu lintas sampai sekarang, semoga curah hujan segera mereda supaya lalu lintas kembali normal, begitulah sebutnya. Dikatakan curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir di Majani menyebabkan sejumlah ruas jalan dalam wilayah kota Majani kerap tertutup oleh banjir. Kita berharap agar masyarakat berhati-hati berkendara saat banjir mengenangi badan jalan jika tidak terlalu mendesak. Sebaiknya tidak usah keluar rumah, begitulah tutup Erwin. Hingga berita ini tayang, hujan masih belum reda dan nampak sejumlah wilayah permukiman terendam banjir. Banjir dilaporkan terjadi pada 5 kabupaten di Sulawesi Selatan. Akibat curah hujan yang cukup tinggi terjadi sejak Jumat 27 Agustus 2021 hingga Sabtu 28 Agustus 2021 dini hari. 5 kabupaten termasuk daerah Bosowasi atau Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai, serta Luwu Utara. Dari 5 kabupaten tersebut, banjir yang paling parah terjadi di Kabupaten Wajo, khususnya di Desa Sukali, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sehingga Badan SAR Nasional atau Basarnas Sulsel mengerahkan personel dari Pasar Bone untuk ke lokasi. Kepala Basarnas Sulsel Junaidi yang juga langsung menuju ke lokasi terjadinya banjir mengatakan mereka saat ini tengah melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Evakuasi pun dilakukan dengan menggunakan perahu karet milik Basarnas dibantu BPBD setempat untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Hanya saja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulsel Nikmal Lahamang mengaku belum menerima laporan lengkap terkait banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan karena dia lagi di luar kota. Tapi sudah berkoordinasi dengan PBBD Kabupaten yang terdampak banjir. Terpisah pelaksana tugas atau PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, jika dia sudah berpesan kepada semua kepala daerah, baik bupati dan wali kota, sudah selalu siap siaga jika terjadi bencana di wilayahnya. Kota Balikpapan mengalami hujan dengan intensitas yang cukup tinggi akibat terjadi banjir, tanah longsor hingga pohon tumbang. Tim SAR gabungan sudah kami terjunkan baik dari Basarnas maupun BPBD telah melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir. Ujar Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Balikpapan, Oktavianto. Dari balikpapan.com, jaringansuara.com, kawasan yang terendam banjir ini merupakan kawasan yang memang kerap tergenang air saat hujan deras. Banjir mengakibatkan jalan terendam, hujan juga menggenangi permukaan warga. Dari informasi petugas di lapangan sudah ada 10 bayi dan anak balita, 15 orang dewasa dan 5 orang tua dievakuasi, begitulah akunnya. Kepala BPBD Kota Balikpapan Susino menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Selain hujan deras juga kondisi laut yang pasang. Air laut memang lagi naik 57 cm sehingga air cenderung mengendang di daratan. Kartasuseno, adapun kawasan yang tergenang banjir meliputi Jalan MT Haryono mulai dari Simpang BDS, depan Global Sport dan Simpang Balikpapan Baru, kemudian kawasan Jalan Beler, Jalan Patimura, permukiman warga Gang Batu Ratna, Gunung Guntur, dan Gang Swadaya Kampung Timur.